Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nur Azizah. Yuk, kita simak video pembelajaran teks prosedur kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dan guru mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kedua, siswa dan guru mampu menumbuhkan nilai-nilai mandiri dan kolaboratif. Apa saja sih yang akan dibahas pada video ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur. Dan yang ketiga, kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian kesulitan dalam mengoperasikan suatu benda atau kesulitan dalam melakukan sesuatu? Misalnya nih, kalian mendapatkan barang elektronik tertentu, tapi kalian bingung, ini gimana cara untuk menghidupkan barang tersebut, atau misalnya mematikan barang tersebut, mengisi baterai, dan sebagainya. Atau misalnya, pernah nggak kamu iseng ngebaca-baca tulisan di bungkus mie atau makanan instan lainnya? Biasanya pada bagian belakang pasti ada semacam petunjuk atau instruksi tentang cara menyiapkan mie tersebut dengan benar, supaya benar-benar matang dan rasanya jadi enak. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Petunjuk dalam melakukan sesuatu. Adapun struktur dari teks prosedur ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Atau misalnya berisi tentang deskripsi atau pengertian dari hal yang akan dibahas. Selanjutnya, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Biasanya nih berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya, resep membuat tempe mendoan. Di situ dijelaskan alat apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja, tentunya harus ada tempenya ya, tempe, terigu, minyak, dan sebagainya. Itu pada bagian material. Selanjutnya, langkah-langkah. Nah, di bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah-langkah yang dibuat itu harus berurutan. Selain itu, susunannya juga harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Pada langkah-langkah ini, Ibu kasih contoh ya, misalnya dalam membuat mie instan. Pada bagian langkah-langkah akan disebutkan, yang pertama, siapkan air dan panci. Yang kedua, masukkan mie ke dalam panci yang airnya telah mendidih. Dan seterusnya sampai beres. Selanjutnya, yang keempat, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Di bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Tapi bagian ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Biasanya berupa kata-kata atau kalimat, misalnya selamat mencoba, selamat menikmati, seperti itu ya, seperti Siska Kol. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Biasanya dicirikan di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Contohnya, cucilah tangan sebelum mengaduk adonan tepung. Atau potonglah wortel menjadi 5 bagian. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Biasanya diakhiri dengan titik kalau kalimat ini. Contohnya, dodol adalah makanan khas Garut. Atau COVID-19 adalah virus yang melanda dunia.
seperti itu ya. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan. Jangan terbalik dengan deklaratif ya, kalau interrogatif berisi pertanyaan. Biasanya dicirikan dengan adanya tanda tanya di akhir kalimat. Contoh, apakah kamu sudah mengetahui informasi ini sebelumnya? Atau berapa liter susu yang dibutuhkan untuk membuat roti? Nah, seperti itu ya contohnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya, yang kedua, yaitu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang digunakan di dalam teks prosedur ada dua. Yang pertama konjungsi temporal, yang kedua konjungsi persyaratan. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelahnya, sebelum. Nah, kalau di dalam kalimat teks prosedur misalnya ya, selanjutnya, tuangkan air ke dalam wadah secara perlahan-lahan. Nah, seperti itu penggunaan konjungsi temporal. Yang kedua, konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan merupakan kata penghubung yang menyatakan syarat. Contoh, jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kalau di dalam kalimat, di dalam teks prosedur, Ibu kasih contoh ya. Jika telah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, seperti itu. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu verba atau yang disebut dengan kata kerja. Ada dua verba yang digunakan di dalam teks prosedur. Yang pertama verba material, yang kedua verba tingkah laku. Verba material yaitu kata kerja yang berimbuhan dan mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contoh, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan sebagainya. Yang kedua, verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya, tidak bisa terlihat oleh mata. Contohnya, menyukai, berpikir, menyetujui, mencintai mungkin. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Ada dua, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina penunjuk ini kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua yaitu pronomina persona. Person, kata ganti untuk menggantikan orang. Ada dua, ada pronomina persona untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu, beliau. Nah, ada juga pronomina jamak atau orang yang banyak, seperti kita, kalian, kami. Nah, yang terakhir, kaidah kebahasaan nomor 5 yaitu numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Jadi, di dalam teks prosedur, pada bagian langkah-langkah bisa menggunakan konjungsi temporal, selanjutnya, lalu, atau bisa juga memakai urutan bilangan. Misalnya, seperti di numeralia ini, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini mengenai materi teks prosedur? Kita mari merefleksi ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kita saat mempelajari materi ini? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk masa depan kita kelak terkait dengan konsep pembelajaran hari ini? Silakan dijawab ya. Selesai sudah materi mengenai teks prosedur ini. Terus semangat dalam belajar ya, nantikan video pembelajaran selanjutnya. Ada kelinci, lari ke semak, membawa kayu dan juga batu. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.